Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi ala ni'ami wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang merupakan kewajiban kita semua sebagai umat muslim. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian dibarengi dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang apa itu takwa. Beliau menjawab, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wa ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah al khaufu minal jalil, yaitu takut kepada zat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala harus kita takuti. Selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi kita semuanya, sehingga dengan hal tersebut kita bisa terjauh dari perbuatan dosa dan bisa memperbanyak amal kebaikan. Kemudian yang kedua adalah setelah al-khaufu minal jalil, yakni wal amalu bitanzil, yaitu beramal dengan apa yang telah diturunkan baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka itulah pedoman dalam beramal soleh kita. Selanjutnya adalah waridho bil qalil. Ridho, rela terhadap yang sedikit. Dalam artian ketika kita mendapatkan nikmat Allah SWT berupa rezeki, ketika banyak pasti kita akan bersyukur, dan ketika tidak banyak sedikit kita harus ridho dan bersabar atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan yang terakhir adalah wal istidadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk hari perjalanan kelak atau hari kiamat. Maka konsekuensi dari ketakwaan adalah tentu dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita semuanya termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga kelak di hari kiamat nanti. Dan semoga kita semuanya juga menjadi orang yang selalu menjalankan sunnah, berusaha menjalankan amalan sunnah yang beliau contohkan, beliau ajarkan, agar kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat beliau dan bisa bersama beliau di surga nanti. Amin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akhir-akhir ini ketika kita melihat berita baik itu di televisi maupun di media sosial, di awal tahun ini, awal tahun 2021, banyak sekali musibah yang terjadi di negeri ini. Mulai dari banjir,
tanah longsor, kemudian gempa, gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, maka tentunya sudah sering kita mendengar dari beberapa ustadz ataupun ulama apa yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Kenapa musibah bertubi-tubi terjadi pada kita yang ada di negeri ini? Maka tergantung kita bertanya kepada siapa tentang penyebab musibah ini. Kalau kita bertanya kepada seorang ilmuwan, maka akan dijawab. Mungkin jawabannya adalah karena letak negara Indonesia, letak geografisnya memang rawan bencana, banyak gunung berapi, kemudian berada di lempengan sehingga sering terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Maka jawaban itu adalah memang benar, tidak salah, karena memang itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu ketika kita tanya kepada seorang ilmuwan, apa penyebab musibah demi musibah terjadi di negeri ini. Kemudian mungkin kalau kita tanyakan kepada seorang penyair, maka mereka akan menjawab dengan syair-syair mereka. Mungkin ada yang menjawab, coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang, atau syair-syair yang lainnya. Ketika kita tanya, kenapa musibah demi musibah terjadi di negeri ini? Karena memang para penyair membuat bahasa-bahasa yang indah untuk mengeluarkan ide-ide mereka, ide-ide syairnya. Kemudian mungkin ketika kita tanya penyebab musibah ini kepada seorang, kalau di Indonesia bahasanya orang pintar, tapi sebenarnya belum tentu pintar ya, atau dukun misalnya, maka akan dijawab mungkin, wah ini kita kurang memberikan sesajen misalnya untuk Laut Kidul ya, atau untuk gunung ini ya, kurang memberikan sesajen, yang justru jawaban-jawaban ini berbahaya ketika kita dengarkan, karena justru akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Perbuatan syirik kepada Allah SWT yang merupakan dosa paling besar di hadapan Allah SWT. Itulah jawaban-jawaban yang ada. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati Allah SWT, manakala penyebab musibah ini kita tanyakan kepada seorang ulama misalnya, atau seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, maka mereka akan menjawab dengan firman Allah SWT. Salah satunya yang tertulis dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan yang ada di daratan dan juga di lautan itu disebabkan karena perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik berada di lautan maupun di daratan, itu adalah penyebab utamanya adalah perbuatan buruk atau perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu adalah inti atau sumber dari berbagai keburukan, baik keburukan akhlak moral maupun keburukan pada alam itu sendiri. Ibnu Abul Aliyah Aryahi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, perkataan beliau dinukil, beliau berkata, barang siapa bermaksiat kepada Allah SWT di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan kepadanya, karena perbaikan di muka bumi ini dan di langit hanyalah dicapai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebaliknya ketika kemaksiatan ini menyebabkan musibah, maka ketaatan itu mendatangkan kebaikan, ya, atau perbaikan di muka bumi ini. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya beliau Fathul Qadir, beliau juga menafsirkan ayat tadi. Apa kata beliau? Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perbuatan syirik dan maksiat adalah sebab timbulnya kerusakan di alam semesta ini. Perbuatan syirik dan perbuatan maksiat yang lainnya. Nah, itulah jawaban mungkin ketika kita bertanya kepada seorang ulama, apa penyebab musibah ini terjadi? Lah, lalu mana jawab di antara 4 jawaban itu tadi, mana yang benar? Tentunya kita sudah tahu. Jawaban ilmuwan benar, karena itu merupakan ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari, ada alatnya bahkan, dan tidak bertentangan dengan syar'i. Nah, kemudian dipadukan dengan jawaban para ulama, itu sama-sama benarnya. Namun tentunya kita tidak hanya melihat sebab duniawi saja, karena kita sebagai seorang muslim juga harus melihat penyebab dari sisi din, sisi agamanya. Karena kalau kita lihat, saya baca-baca di sosmed itu ketika ada berita tentang musibah, sering ada orang mengingat berkomentar gitu ya, di kolom komentarnya itu mengatakan, ya Allah, ini mungkin karena perbuatan dosa yang kita lakukan semuanya. Kemudian sangat jelas perbuatan dosa itu diumbar di mana-mana. Selalu ada yang berkomentar kayak, tahu aja kamu Indonesia terkena musibah itu ya karena letak geografisnya yang berada di lempengan dan lain sebagainya itu. Ya sebenarnya itu sama-sama benar, nggak ada salahnya dua-duanya. Ya cuman sering seperti itu mereka saling berdebat. Nah, yang satu memandang dari sisi agama, yang satu ini yang lebih parah, hanya memandang dari sisi dunia saja. Jadi seolah-olah agama itu tidak mengatur urusan-urusan lain selain di masjid saja. Nah, maka itu pemahaman yang berbahaya. Ya, dikatakan itu pemahaman sekuler, yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Padahal agama itu juga mengatur kehidupan dunia, baik itu dalam mengatur rumah tangga, mengatur sebuah negara dan lain sebagainya. Maka itu semuanya diatur. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Kalau kita lihat dua ayat yang saya bacakan tadi, yang pertama di surat Ar-Rum 41 tadi bunyinya adalah Dzoharul fasad fil bari wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu disebabkan tangan-tangan manusia sendiri, agar Allah bisa merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini juga ayat ini juga sangat berhubungan sekali dengan ayat yang kedua yang saya bacakan tadi, yang di surat Asy-Syura ayat 30, yang artinya, dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Apa hubungannya? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, dan firman-Nya yang artinya, dan segala musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, maksudnya, wahai manusia, musibah apapun yang menimpa kalian semata-mata karena keburukan dosa yang kalian lakukan. Kemudian lanjutan ayatnya, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Maksudnya adalah Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Maka Dia tidak membalas dengan siksaan, bahkan memaafkannya. Dan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia
disebabkan perbuatannya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk pun, baik itu makhluk yang melata. Maksudnya apa? Di awal disebut, di ayat yang pertama tadi yang saya baca disebutkan agar kalian merasakan sebagian perbuatan yang kalian lakukan. Dan di ayat yang kedua saya bacakan, Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Artinya apa? Banyak manusia melakukan kemaksiatan, kemaksiatan perbuatan dosa yang dilakukan itu sangat banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih sering memaafkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, lalu musibah yang terjadi itu hanyalah sebagian kecil dosa kita, ya, itu mengakibatkan musibah itu. Jadi Allah ingin kita merasakan, nih karena kamu berbuat dosa maka aku timpakan musibah, namun ini hanya sedikit, hanya akibat dari sebagian kecil dosa yang kalian lakukan. Sedangkan dosa-dosamu yang lain yang sangat banyak itu aku ampuni. Maka sekiranya, kata Ibnu Katsir, sekiranya Allah mau menyiksa, mengadab seluruh perbuatan dosa yang begitu banyak jumlahnya yang dilakukan oleh manusia, maka adabnya mungkin akan lebih sangat dahsyat, akan habis. Di atas muka bumi ini akan habis, nggak ada satu makhluk pun kalau semua dosa dibalas dengan siksaan langsung di dunia. Ini kata Ibnu Katsir. Jadi musibah yang terjadi itu akibat hanya sedikit dari dosa yang kita lakukan, lalu Allah membalasnya dengan siksaan itu. Jadi membalas dengan siksaan itu hanya sedikit dosa kita. Sedangkan dosa kita yang lain yang banyak, Allah lebih sering mengampuni dosanya selagi kita mau bertobat. Nah, itulah yang dimaksud dari ayat ini. Itu kata Ibnu Katsir. Kemudian Syekh Abdurrahman juga pernah mengatakan, mengomentari ayat tadi. Apa kata beliau? Allah SWT memberitahukan bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa hamba-hambanya, baik musibah yang menimpa tubuh atau menimpa harta atau menimpa anak atau menimpa sesuatu yang mereka cintai, yang sangat berat sekali mereka rasakan, kecuali semua itu terjadi karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, dan bahwa dosa-dosa mereka yang Allah ampuni itu lebih banyak. Ya, jadi dosa yang diampuni oleh Allah itu lebih banyak, sedangkan dosa yang sedikit itu sisanya. Nah, itulah Allah membalas dengan siksaan. Tujuannya apa? Agar kita merasakan akibatnya, la'allahum yarji'un, dan agar kita berpikir, oh ternyata ini karena perbuatan dosa kita, dan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembali ke jalan yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, karena Allah tidak menganiaya hamba-hambanya, namun merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatannya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk melata pun. Dan menunda siksaan itu bukan karena dia teledor atau lemah. Jadi kenapa Allah hanya menurunkan azab siksaannya ataupun azabnya ataupun peringatannya, musibah kepada kita hanya sedikit, itu bukan berarti Allah lemah, tidak. Allah bisa saja langsung menyiksa semuanya, setiap ada perbuatan dosa semuanya disiksa, maka apa akibatnya? Ya nggak ada lagi yang bisa hidup di muka bumi ini. Ya, kalau di siksaannya itu sebanding dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seluruh manusia. Namun tidak, ya, Allah tidak demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah menukilkan perkataan salah seorang tabi'in, pakar tafsir Ikrimah rahimahullah. Apa kata beliau? Yaitu ma min nukbatin asobat abdan fama fawqaha illa bidzanbin lam yakunillahu liyaghfira lahu illa biha au darajatun lam yakunillahu
lam yakunillahu liyablughaha illa biha. Artinya tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba, demikian pula musibah yang lebih besar dan lebih luas darinya, kecuali karena sebab dosa yang Allah mengampuninya hanya dengan cara menimpakan musibah tersebut kepadanya, atau Allah hendak mengangkat derajat kepada suatu derajat kemuliaan hanya dengan cara menimpakan musibah tersebut kepadanya. Jadi bisa jadi Allah menimpakan musibah kepada seseorang, ya itulah cara Allah mengampuni, ya, justru dengan cara mengampuni. Karena kenapa? Karena dalam ayat lain dikatakan, jangan mengira kamu itu beriman kepada Allah SWT sampai kamu diuji. Maka ketika orang beriman tidak mendapatkan ujian, itu tidak mungkin. Bahkan nabi-nabi kita, termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang paling beriman, paling bertakwa kepada Allah SWT, itu saja menerima ujian. Maka jangan mengira misalnya ada sebuah tempat, desa atau negara yang mereka sudah menjalankan syariat Allah, sudah banyak orang bertakwa di dalamnya, kok masih saja menerima musibah. Lah ini kenapa? Apakah salah ayat tadi? Kan musibah itu disebabkan karena perbuatan dosa. Tapi kok ketika ada sebuah tempat, sebuah negara yang mereka sudah banyak yang melakukan kebaikan tapi masih saja mendapatkan musibah, maka dijelaskan oleh dalam ayat yang lain dikatakan itu, jangan mengira kamu beriman kepada Allah SWT sampai kamu diuji. Seperti itu. Nah, tinggal kita di sini kita melihat, kita di sini mendapatkan musibah memang karena kita sudah taat, sudah beriman kepada Allah SWT karena diuji, atau karena perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh penduduk negeri ini. Tinggal kita merenungi. Karena memang banyak musibah terjadi di awal tahun ini. Ya, baru awal, kalau orang-orang kan biasanya menganggap tahun depan harus lebih baik, semoga lebih baik, seperti itu. Namun ternyata tidak, Allah berkehendak lain. Banyak musibah yang terjadi. Nah, maka tugas kita adalah mengintrospeksi diri, bukan hanya selebrasi merayakan tahun baru, bukan. Kenapa? Karena justru kalau tahun baru itu datang, maka sisa umur kita di dunia itu semakin berkurang. Maka yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri. Karena apa? Karena kita tidak kekal hidup di dunia ini. Sebagaimana perkataan seorang ulama tabi'in, Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya banu Adam, innama anta ayyam. Ya banu Adam, innama anta ayyam. Idza dhahaba ba'duhu, dhahaba ba'duka. Fa kaifal baqa. Yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu adalah bagian-bagian dari hari-hari. Maka ketika telah lewat satu hari, maka telah terlewat juga sesuatu yang ada pada dirimu, maksudnya umurmu. Fa kaifal baqa. Lalu bagaimana mungkin kita akan kekal berada di dunia ini? Maka itulah yang terjadi. Semakin hari jatah umur kita semuanya berkurang di dunia ini. Dan mungkin kalau kita merasakan bapak-bapak dan ibu-ibu, terkadang itu tidak terasa. Dulu kita masih kecil, ya sekarang sudah tua. Dulu mungkin anak-anak kita masih kayak yang baru lahir, sekarang sudah besar. Maka mungkin barangkali itu adalah yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Maka tidak akan datang hari kiamat itu sampai yataqarrabaz zaman, waktu itu terasa lebih cepat atau lebih berdekatan. Fatakunu as-sanah kasyahr. Maka 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Wa syahru kal jum'ah. Kemudian 1 bulan terasa seperti 1 Jumat atau 1 minggu, seminggu. Wal jum'atu
kal yaum, dan satu minggu itu terasa seperti satu hari. Wa yakunul yaum kas-sa'ah, dan satu hari itu terasa seperti satu jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqi sya'fah wal khussah. Nah, kemudian satu jam itu terasa lebih cepat lagi. Nah, barangkali ini, namun kapan datangnya hari kiamat tentunya kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, kita tidak boleh meramalkan atau mungkin memprediksi, namun terlalu memaksakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian berdasarkan hadis, itu juga tidak benar. Manusia tidak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kalau tanda-tandanya iya, Rasulullah mengabarkan tanda-tandanya, namun pastinya kapan terjadi itu tidak ada yang pernah tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah tadi. Jadi berbagai musibah yang kita alami, mari bersama-sama saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya itu berintrospeksi diri. Apakah kita telah melakukan perbuatan dosa sehingga Allah menurunkan musibah ini kepada diri kita semuanya? Jika iya, tentunya yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah SWT, kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena semua apa yang kita miliki di dunia ini itu ketika di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau pernah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Yaitu tidaklah seorang hamba itu bisa berjalan melangkahkan kakinya pada hari kiamat, melangkahkan kakinya menuju surga sebelum dia akan ditanyai atau dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Apa 4 hal itu? An umrihi fima afnah, yaitu tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskan umurnya di dunia ini. Kemudian wa an jasadihi fima aflah, atau dalam riwayat lain dikatakan wa an syababihi fima ablah. Lalu tentang masa mudanya, bagaimana ia menghabiskan masa muda tersebut. Ya, maka kalau kita mempunyai anak-anak yang mereka masih pemuda, kita arahkan agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang cinta kepada masjid, cinta kepada Allah, dan terbiasa dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah untuk seorang pemuda yang mereka terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sab'atun, ada 7 golongan yang mungkin sudah sering mendengar hadis ini ya. La yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Yang Allah akan menaungi 7 golongan ini pada hari di mana tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah di hari kiamat nanti. Nah, salah satu dari 7 golongan ini adalah wasyab nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang dia terbiasa hidup dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Allah akan menaunginya pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat sebagaimana yang telah kita ketahui, pada hari itu di padang mahsyar sangat panas, matahari sangat rendah. Beberapa ulama berpendapat jaraknya itu sekitar 1 mil dari muka bumi. Maka hanya Allah lah yang bisa menaungi kita semuanya. Nah, salah satunya 7 golongan itu adalah pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, yang mereka hidup tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas kita mendidik anak-anak kita yang mereka masih muda, karena
setiap saya mengisi kajian ataupun taklim dan sebagainya, lebih sering itu yang hadir itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, nah pemudanya ini pada kemana gitu? Ya, padahal justru dalam pepatah Arab itu dikatakan fiyati syuban, di tangan pemuda ini nasibnya umat. Ya, di tangan pemuda ini nasibnya umat ke depan. Kalau pemudanya saat ini sudah rusak, tidak terdidik dengan pendidikan agama, ya hanya duniawi saja, ya, tidak dibarengi dengan pendidikan agama, ya nanti bisa jadi akan rusak kelak. Kalau mereka rusak, ya sudah, umat akan menjadi rusak semuanya. Nah, itulah tugas kita untuk mendidik anak-anak kita. Kalau bisa kalau bisa ya harusnya anak-anak kita didik untuk rajin ke masjid, kemudian rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, dan agar anak-anak kita juga bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, ilmu agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan hadis tadi, yaitu 4 hal yang kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima afnah, dan tentang harta mereka, dari mana mereka mendapatkan harta itu dan bagaimana ia menggunakan harta tersebut. Apakah harta itu didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram? Itu akan dipertanyakan. Kemudian setelah mendapatkan harta itu, bagaimana ia menggunakannya? Apakah untuk kesenangan duniawi saja, atau bahkan untuk maksiat, atau digunakan untuk berinfak di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah SWT. Maka itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi ma amila fihi, yaitu tentang ilmunya, ilmu agama, seberapa banyak ilmu yang dia lakukan. Maka ini termasuk tamparan keras bagi saya juga, ya, yang sering menyampaikan seperti ini, ya. Amalan apa yang telah saya lakukan. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu ketika telah menghadiri majelis mendapatkan ilmu agama, apa yang sudah diamalkan dari ilmu tersebut. Maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dalam pepatah Arab itu kan kita sering mendengar al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Dalam pepatah Arab seperti itu. Nah, tentunya ilmu yang telah kita dapatkan, selagi itu ilmu bermanfaat, kita lakukan. Terlebih ilmu agama harus kita amalkan. Jangan hanya memperbanyak ilmu tersimpan di otak namun tidak ada yang diamalkan, atau mungkin memperbanyak ilmu agar dikira dia adalah seorang yang alim. Itu lebih berbahaya lagi. Karena siapa orang yang pertama masuk neraka nanti? Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bukan orang yang bermaksiat dan lain sebagainya. Justru ada 3, yaitu seorang penghafal Al-Quran, seorang alim, dan seseorang yang berperang di jalan Allah SWT. Kenapa? Ya, ada garis bawahnya juga, yaitu seorang penghafal Al-Quran yang dia ingin menjadi penghafal Al-Quran agar dipuji. Wah, ini seorang hafid, Masya Allah, dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah orang yang pertama kali masuk neraka karena tidak ikhlas. Dan seorang alim, seorang ahli agama, ya, ketika ditanya apakah telah datang peringatan kepadamu, ya benar. Lalu apa yang kamu lakukan? Apakah telah mengamalkan ilmunya? Ya, kamu berbohong, kadzabta. Dalam suatu hadis dikatakan kepada mereka, kadzabta, kamu bohong. Kamu menjadi seorang alim, ahli ilmu agama itu karena agar dikatakan liyuqal anaka alim, agar engkau dipuji, dikatakan wah inilah orang pintar. Kemudian orang yang berperang di jalan Allah juga demikian. Kalau ternyata dia berperang di jalan Allah agar dikatakan akulah sang singa gitu ya, sang pemberani, paling gagah, paling pemberani. Nah, inilah
justru tiga macam orang manusia yang pertama kali masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya terhindar dari itu. Maka penting bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, itulah empat hal yaitu tentang umur kita, masa muda kita, harta kita, dan tentang ilmu kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengintrospeksi diri kita, yaitu apakah banyak dosa yang kita lakukan ya, di dunia ini, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga harus mengingatkan saudara-saudara kita yang mereka masih terjatuh dalam dunia kemaksiatan. Ya, karena itu semua adalah perbuatan zalim. Orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan zalim itu adalah sebuah kesyirikan. Ya, kesyirikan mulai terjadi di mana-mana, dipertontonkan, ataupun kemaksiatan lain, perzinaan dan lain sebagainya, ya, sudah merajalela. Bahkan sekarang tuh banyak orang yang bangga, kan sering kita mendengar berita mungkin dari kalangan artis dan lain sebagainya tertangkap melakukan, mohon maaf, prostitusi online, ya, dan mereka dengan bangga malah memamerkan, nih aku dapat duit banyak dari hasil seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemaksiatan sudah dipertontonkan dengan jelas. Padahal ketika kemaksiatan sudah dipertontonkan di orang banyak, dia telah bangga dengan kemaksiatannya, itu lebih mengundang azab Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dua-duanya salah. Namun kalau sudah ditampakkan dengan bangganya, itu mandorotnya lebih besar. Seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tugas kita memperingatkan orang-orang di sekitar kita yang masih berbuat zalim. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Maka dalam hal ini para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau orang yang dizalimi, baik itu kita tolong. Lalu bagaimana orang yang berbuat zalim kok malah kita tolong? Nah, apa kata Rasulullah? Maka qala ta'khud fawqa yadayhi. Maka cara kita menolong orang yang berbuat zalim adalah kita cegah dia dari berbuat zalim. Nah, itulah. Itu kewajiban kita. Selain kita menjadi orang yang soleh itu kan bagi diri kita sendiri. Kita menjadi orang soleh, kita juga harus menjadi orang yang muslih. Muslih itu adalah memperbaiki, membuat orang lain menjadi soleh. Nah, maka dengan cara itu tadi, salah satunya ketika ada orang di sekitar kita masih berbuat zalim, berbuat kemaksiatan, kita cegah. Kita cegah karena itu semuanya akan mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pepatah Arab juga dikatakan as-sakitu anil haqqi syaitonun akhros, yang artinya orang yang diam dari kebenaran itu ibarat setan bisu. Ya, jadi orang yang diam dari kebenaran itu dia bagaikan setan bisu. Manakala kita melihat kemaksiatan sudah terjadi di mana-mana, kita diam saja, diam dari kebenaran, ini dikatakan dia adalah setan bisu. Maka ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengar, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat maka cegahlah dengan tangannya. Fa'ilam tastati fabilisanihi. Kalau kamu tidak mampu mencegah dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Minimal kita mengingkari perbuatan kemungkaran itu, kemaksiatan itu, tidak menyetujuinya, malah apalagi mohon maaf malah mendukungnya. Ya, karena kalau ada terjadi kasus perzinaan dan lain sebagainya dari kalangan artis misalnya, dan viral di berita, itu ternyata masih banyak orang-orang yang justru mendukung, ya, mendukung perbuatan ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan hatinya pun tidak mengingkari.
Padahal dalam lanjutannya Rasul mengatakan wadzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kalau kita mengingkari kemaksiatan dalam hati saja, tidak mampu mencegah dengan lisan, apalagi dengan tangan, hanya dengan hati saja, itulah selemah-lemah iman. Namun setidaknya kita masih memiliki iman yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau sudah tidak ada rasa benci terhadap kemungkaran, itu yang berbahaya. Bisa jadi keimanan yang ada di dalam hati kita itu telah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga kita semua yang ada di sini bisa mengintrospeksi diri kita, termasuk saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, ketika kita masih melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu tidak cukup di situ saja, kita mencoba menjadi muslih selain menjadi soleh, yaitu mengajak orang-orang lain agar menjadi soleh juga dengan cara mengajak mereka beramal ma'ruf, melakukan kebajikan, dan juga mencegah mereka dari perbuatan zalim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahan itu dari kebodohan diri saya sendiri. Ada sesi tanya jawab atau diakhiri? Oh, ada. Baik. Jika ada sesi tanya jawab, silahkan Bapak-bapak dan Ibu. Kalau bisa menjawab akan saya jawab. Namun jika tidak, ya nanti buat seperti biasa, buat PR. Bahkan saya sudah punya PR ya, pertama kali kesini. Pertama kali kesini sudah ada PR seperti itu. Baik, silahkan.